Halo, cek cek. Halo. Suara kakak apakah terdengar? Teman-teman semuanya? Hmm. Ya, kedengaran. Oke. Oke, ada Tarik, ada Juan, ada Hasan, ada Kaisa, ada Gibran, dan ada Almaira. Betul tidak? Iya, betul. Betul ya? Mungkin boleh sembari... Oh, suaranya kecil ya? Oke, cek. Suaranya sekarang sudah mulai besar. Ya, Oke, mungkin boleh ya untuk teman-teman kita on camera. Oke, tuh Tarik udah. Hasan, mungkin boleh on cam. Oke, lalu ada Almaira. Almaira, suara di Kak Ditra di sana sudah terdengar jelas belum? Atau masih kecil? Aman? Oke, Kak Ditra buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Kiri. wabarakatuh. Oke, oke. Suara Kak Ditra aman kan ya? Nggak ada masalah kan ya? Ya, Oke, kalau tidak ada masalah, Kak Ditra akan izin perkenalan diri terlebih dahulu, gitu ya. Izin memperkenalkan diri, nama Kakak Ramadhan Ditra Christian, kerap disapa dengan Kak Ditra saja gitu ya. Kalau berdasarkan data, ya, aman, aman ya. Oke, di sini teman-teman jenjangnya masih SD semua ya, betul? Betul ya. Nah, di Dan pertemuan pertama ini kita akan perkenalan terlebih dahulu gitu ya. Satu persatu kita akan melihat temannya di dalam ini ada siapa saja gitu ya. Dan kita satu kelas ada 8 student gitu ya. Jadi teman-teman masing-masing punya ketemu 7 teman baru dan ketemu pengajarnya adalah Kak Ditra gitu ya. Oke, hari ini Minggu pasti libur ya semuanya. Setelah ya, menjalani betul. satu pekan sekolah dengan penuh gitu ya. Udah masuk kan ya sekolahnya tahun akademik baru yang ini. Betul? Sudah Betul ya. Oke. Gimana kalau kita perkenalan diri satu persatu? Siap tidak? siap. Siap. Oke. Kalau begitu Kak Dita akan mungkin Kak Dita kasih choice gitu ya. Teman-teman boleh raise hand atau mau ditunjuk. Gimana? Boleh ditunjuk juga sih. Oh boleh. Oke. Kalau gitu kita mulai mungkin dari Juan dulu. Yang sudah semangat banget nih pagi ini. Ya. Oke boleh. Kenalan. Halo, perkenalkan nama saya Juan Gabriel Salus. Kadang dipanggil Juan, asal dari Wamena. Asal dari Wamena. Wah, di sana sudah pukul 11, Iya, betul. sudah pukul Wah, 11. sudah sangat siang sekali gitu ya. Oke, kita salam kenal ke Juan yang dari Wamena tuh, dari Indonesia Timur. Jauh nih teman kita. Oke, nextnya mungkin boleh ke Kaisa. Mm-mm. Kaisa boleh. Halo, perkenalkan nama saya Kaisa, bisa dipanggil Kaisa dari Pekalongan. Dari Pekalongan, di Pulau Jawa nih. Kita udah ada di tengah-tengah temennya. Tadi dari timur ke tengah gitu. Oke, sekarang kelas berapa Kaisa? Kelas 8. Kelas 8 SMP berarti. Oke, tadi Juan ketinggalan. Kelas berapa Juan? Naik kelas 7. Naik kelas 7. Oke, berikutnya mungkin kita ke Gibran. Boleh, Gibran? Halo, perkenalkan nama saya Gibran Abdul Habib, biasa dipanggil Gibran, asal dari Kota Padang. Dari Kota Padang. Wah, dari timur ke tengah, terus sekarang ke barat gitu ya. Oh, teman-teman suara Kak Ditra masih kecil atau tidak? Karena di Almaira infonya masih kecil. Apakah volumenya sudah full, Ibu? Apa? Maaf, Sudah ada suaranya. Sudah ada suaranya. keras atau kecil? Keras. Nah, Keras ya. Mungkin di Almaira boleh, kalau masih ada parents tidak di sampingnya, boleh on cam. Minta bantu untuk dinaikkan volumenya karena di teman-teman sepertinya aman yang 5 lainnya.
Almaira dengan ibu atau bapak tidak? Oke, bentar. Suaranya masih kecil di Almaira. Tapi di teman-teman udah keras kan ya? Tidak yang terdengar jauh atau bisik-bisik itu tidak kan ya? Iya, sudah keras. Kelas, Oke. Kak. Oke. Oke. Almaira sudah menaikkan volumenya? Sudah terdengar dengan jelas belum? Oke, aman ya berarti? Aman, oke. Oke, kita balik lagi ke Gibran nih ya, Almaira. Oke, Gibran boleh kenalan ulang tadi dari Sumatera Barat, kelas berapa? 6, Kak. Kelas 6. Berarti di sini kita campur ya, ada jenjang SMP dan juga jenjang SD gitu ya. Oke, salam kenal ke Gibran teman-teman dari Sumatera Barat. Ingat-ingat ya, teman kita tersebar di seluruh Indonesia kayak gitu ya. Tapi secara online, oke? Oke, kita next dulu ke Tori, boleh? Perkenalkan nama saya Torik Fortunata Bariah Hamzah. Dari, nggak kedengeran Tori. Ayo, kita harus, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Perkenalkan nama saya Torik Fortunata Bariah Hamzah, bisa dipanggil Torik. Saat tinggal di Dari mana Tori? Bau-Bau. Suara Tori putus-putus ya di teman-teman ya? Oke, mungkin Tarik nanti Bau-Bau. boleh coba dari mana nih Tarik? Boleh tahu tidak? Sulawesi Tenggara. Oke, nanti kita bisa lewat kolom chat saja ya, karena suaranya sepertinya terputus. Kita next ke Almaira dulu nih, boleh. Hasan berdua ya. Oke, boleh kita ke Almaira dulu. Perkenalkan nama saya Almaira Rimbana dari MTS 42 Jakarta. Di Jakarta udah Udah kelas berapa sekarang Almaira? kelas 7. Kelas 7. Seru nggak kemarin MPLS-nya yang baru kelas 7? Seru. Seru ya? Lumayan. Lumayan. Juan juga suka sama MPLS-nya. Berarti udah belajar belum pekan ini? Harusnya udah ya? Sudah. Oke. Kita next yang terakhir kita ke Hasan. Ayo Hasan. Hasan kayaknya nge-freeze ya? Oke. Boleh gantian, gantian. Halo Hasan. Hasan yang mana? Nama. Oke. Halo. Ayo. Halo. Halo, hai semuanya. Saya Ya. lagi saya. Nama saya dari dipanggil Nadi. Tinggal di Saya tinggal di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Ini benar-benar kok paket komplit kelasnya Ya, ya. Iya, salam kenal Hasan. Hasan sekarang kelas berapa? kelas 4. Kelas 4. Oke. Kelas 4. Ya, di sini kita ketemu teman yang bermacam-macam. Kita akan belajar yang sama di mat reguler, mat master, tingkatnya advance, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita udah punya teman Kelas banyak banget nih. Ada yang dari Sumatera, terus ada yang dari Pulau Jawa. Tadi ada dua ya, ada Almaira dan Kaisa. Terus nanti ada Juan, ada di timur. Terus ada di Sulawesi Barat Hasan dan ada di Sulawesi Tenggara itu Torik gitu ya. Tadi Gibran dari Sumatera Barat. Sudah kenal teman-teman semuanya? Dengan Sudah. teman-teman di sini? Sudah ya? Oke. Aman? Aman Ya, kan? Ada nggak aman. yang mau ditanyakan ke Kak Ditra tambahan? Ada. Boleh? Juan mau nanya apa ke Kak Ditra? Biasanya kalau di Algonova nih kita belajar tentang apa selain matematika? Selain matematika itu ada visual programming, ada graphic design gitu, terus ada cukup banyak. Nanti kalau Juan mau yang belajar yang lain itu boleh langsung hubungi CS-nya saja. Yang kemarin parents-nya berhubungan dengan CS ya. Ada cukup banyak, jadi kalau Juan mau ikut itu oke buat menambahkan soft skill gitu ya. Biar kita belajar lebih lanjut gitu ya. Oke, gitu. Juan tertarik dengan belajar hal lain?
Tidak, mungkin hanya di matematika. Di matematika. Oke, berarti di sini teman-teman semuanya suka matematika ya? Ya. Oke. Kalau begitu, Kak Iya. Ditra izinkan share screen dulu untuk pelajaran hari ini. Oke, sudah muncul belum? Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, boleh tunggu sebentar? Ya. Oke, Kak Ditra suaranya udah balik lagi. Dengan jelaskan ya? Di Iya. teman-teman semuanya. Oke, kalau sudah jelas, karena tadi kita sudah berkenalan, dan kita akan belajar hari ini. Semangat semua tidak? Semangat. Semangat. Enggak. Oke, nanti di sela-sela Kak Ditra akan tanya hobi teman-teman gitu ya. Nanti boleh direspon aja kalau di tengah-tengah Kak Ditra tanya hobi. Karena kita akan buka dulu materi pelajarannya. Sebelumnya ada yang udah pernah masuk Algonova atau ini pertama kali? Mungkin baru pertama kali. Pertama kali. Teman-teman ada yang udah pernah belum? Atau ini pertama kali semua? Yang sudah? Udah pernah. Oh, Torik sudah pernah. Berarti Torik pasti sudah paham nih sama rules-nya. Betul tidak? Betul ya? Oke, tapi Kak Dita akan jelaskan ulang rules di kelasnya. Karena di sini masih banyak yang baru gitu ya. Oke, slideshow-nya sudah muncul. Kalau sekarang presentingnya sudah muncul juga. Sudah ya? Eh, Oke. Di sini, di pelajaran pertama, kita akan belajar matematika tingkat senior, kayak gitu ya. Jadi, Algonova itu program les yang belajarnya fokusnya di matematika dan pemrograman, gitu. Jadi, kalau teman-teman suka di bidang coding, itu bisa mendaftarkan diri ke kelas yang lain, seperti yang tadi ditanyakan oleh Juan, gitu ya. Oke. Di pelajaran senior ini, untuk yang pertama, Kak Ditra akan jelaskan dulu, tadi kita sudah kenalan, momen organisasi, dan kita akan ada aturan gitu ya di dalam kelas. Yang pertama, kita supaya mudah untuk berkomunikasi, maka kita akan lakukan bicara atau interaksi itu satu persatu gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang ngomong, kita off mic dulu, nanti kita akan bergantian satu sama lain. Oke? Jun tidak? Jun ya? Jun itu jelas tidak? Nanti boleh jawab Jun, kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau menjawab atau mau bertanya itu harus satu persatu gitu. Yang kedua, itu kita tidak akan mengganggu jalannya pelajaran. Jadi ketika Kak Ditra sedang explain, sedang menjelaskan materi, teman-teman fokus memperhatikan. Nanti ketika ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung open mic untuk menjawab kayak gitu ya. Oke? Jadi kita akan sistem kelasnya akan berdiskusi dua arah gitu dari Kak Ditra dan teman-teman. Jadi nanti boleh menjawab ketika ada pertanyaan yang memang dirasa teman-teman bisa menjawabnya gitu. Ya. Terus yang ketiga, teman-teman nggak boleh takut ada kesalahan karena kita di sini semuanya sedang belajar, Belajar. sedang berproses. Jadi nggak boleh takut, harus berani berpendapat dan harus berani menjawab. Dan nggak takut ada salah. Karena kalaupun nanti jawabannya masih kurang tepat, kita akan perbaiki bersama, Sama. gitu ya. Next, yang terakhir itu adalah kita harus bantu temannya satu sama lain, gitu. Supaya apa? Pelajaran kita berjalan lebih lancar, gitu ya. Jadi kalau ada Ya. teman-teman yang kesulitan, ternyata salah satu teman kita sudah bisa, itu boleh kita saling bantu, gitu. Oke? Untuk aturannya sudah jelas, teman-teman? Sudah ya? Ya. Oke. Nih, di sini kita akan kenalan, ada on dan odd gitu ya. Jadi yang kiri itu on, yang kanan itu adalah odd. Ini adalah teman kita yang selalu mendampingi kita di setiap pertemuan gitu. Karena kita akan bertemu hal-hal menarik berupa tantangan dan juga clue-clue yang diberikan oleh on dan odd gitu ya. Nah, di sini dia kenalan nih. Hari ini kami akan mengajak teman-teman berpetualangan matematika, katanya gitu. Kata siapa? Kata Om. Terus kata Ot gimana? Selamat datang di kantor agent kami. Maksudnya adalah selamat datang di Algonova.
belajar matematika. Oke? Katanya itu. Jadi kita sudah diberikan greeting di awal. Oke, cukup baik berarti. Oke, kita next. Di dalam petualangannya, tentu kita akan berhitung dan berpikir gitu karena kita belajarnya matematika gitu. Jadi petualangannya akan seru dan juga menyenangkan. Gak akan pernah membosankan karena nanti akan banyak teka-teki yang harus kita jawab menggunakan konsep matematika. Oke, itu dulu bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Terus di fitur Zoom teman-teman, itu nanti akan ada pen yang berwarna hijau, itu bisa diklik. Nanti di dalamnya ada fitur pen juga. Jadi teman-teman bisa coret di Zoom kayak gini ya. Bisa dicoret nanti ketika disilahkan, boleh coret-coret saja. Ketika suruh menjawab, bisa tuliskan angkanya. Oke, nanti ketika sudah disilahkan, teman-teman boleh mencoretnya. Itu tidak apa-apa gitu ya. Oke, ini Kak Ditra akan hapuskan dulu. Jadi kalau mau menghapus, teman-teman tinggal pilih tanda penghapus. Atau kalau tidak bisa, nanti Kak Ditra yang akan menghapuskan. Gitu ya. Itu adalah tombol pennya. Kedua, ada tombol mic, itu bisa diklik 2 kali. Kalau 1 kali, dia akan jadi terbuka. Jadi teman-teman bisa bicara dan suaranya masuk. Atau ketika sedang pelajaran dimulai, boleh di-mute dulu supaya dapat mendengarkan penjelasan dan teman lainnya tidak terganggu. Dan selama pelajaran, teman-teman wajib on camera gitu. Lalu berikutnya ada react yang tanda love di Zoom-nya itu teman-teman bisa memberikan react. Kalau mau bertanya boleh raise hand atau boleh langsung juga on mic gitu. Nanti Kak Ditra akan persilakan. Oke? Sesimpel itu untuk aturannya. Aman ya, teman-teman? Oke. Kalau sudah aman, kita akan masuk ke pelajaran pertama. Di pelajaran pertama, ini kita akan melakukan penghitungan lisan. Jadi berdasarkan yang sudah diketahui teman-teman dan sudah dipelajari di jenjang dasar sebelumnya, kita akan coba hitung dengan menggunakan trik gitu ya. Oke, triknya apa? Kita cek di depan. Nih, petualangannya akan kita mulai. Jadi, dibilang kalau matematika itu bantu kita untuk memulai sebuah petualangan dan mengambil langkah pertama menuju harta karun. Jadi ceritanya yang gambar di sebelah kanan ini sedang berpetualangan di tengah laut menggunakan kapal yang ingin mencari harta karun di tengah pulau, di pulau seberang gitu ya. Nah, di dalamnya diberikan clue nih. Kita menemukan peta tua. Jadi zaman dahulu para pelaut itu menggunakan untuk menyembunyikan harta karunnya di pulau yang sangat jauh. Dan pada saat ini peta itu ternyata ada di tangan kita. Artinya kita akan mencari harta karun tersebut sehingga perjalanannya sudah siap kita mau mulai. Oke? Oke. Di sini matematika itu bermanfaat untuk membantu kita buat apa? Menghitung. Dengan menghitung, kita bisa melanjutkan perjalanan, gitu ya. Dalam perjalanan juga kita harus teliti dalam menjawab soal dan memeriksa jawaban, gitu ya. Jadi hari ini tuh matematika buat alat untuk kita. Bisa kita kira, bisa kita terka untuk mendapatkan jawabannya. Nah, di sini saatnya perjalanan dimulai. Oke, sini ada soal sebagai bentuk pemanasan di awal. Materinya adalah penjumlahan. Ada 8 ditambah 47. Kira-kira berapa teman-teman? Berapa? Jawabannya Kaisa? 55. 55. Oke, jawabannya adalah 55. Masih mudah ya? Caranya bagaimana? Kita memecah bilangan 1 digit menjadi 2 angka. Triknya, angka berapa yang memudahkan kita? Angkanya adalah 5 dan 3. Karena 8 ini berasal dari 5 ditambah 3. Nah, langkah pertama, teman-teman bisa lakukan. Yang 47 ini jumlahkan dulu dengan 3. Jadi, 47-nya kita jumlahkan dengan 3, baru kita jumlahkan dengan 5. Kan lebih mudah, karena 47 tambah 3 itu adalah 50, ditambah 5 hasilnya akan menjadi 55. Seperti itu, jelas? Triknya? Jelas ya. Jadi 47 ditambahkan dengan 3 dulu, maka kita akan mendapatkan 5 ditambah 50. Hasilnya adalah 55. Oke, good job teman-teman. Kita akan next ke 24 dikurang 6.
Kira-kira hasilnya berapa? 18. 18. Oke, kita akan simpan jawabannya 18. Tapi kita akan lakukan dengan trik juga. 6 itu adalah hasil penjumlahan dari dua buah angka. Angka berapa saja yang memungkinkan? Yaitu adalah 4 sama 3. 1 2. tambah 5. Betul, 1 tambah 5 bisa. 3 Terus tambah 3. 3 tambah 3. Berikutnya ada berapa? 2 tambah 4. Atau ini bisa kita balik ya. 4 dan 2. Kalau yang 5 dan 1 itu bisa kita balik juga jadi 5 dan 1 dan 5. 1. Nah, supaya lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan kategori ketiga. Gitu ya. 4 dan 2. Supaya apa? Kita akan kurangkan 24 ini dengan digit 4-nya dulu. Gitu. Baru nanti kita akan kurangkan dengan 2. Nah, ini adalah contohnya. Jadi yang 24 kita kurangkan dengan 4. Gitu ya. 24 kurangkan 4. Itu hasil yang biru. Baru kita kurangkan dengan 2. Berapa 24 kurang 4? Itu adalah 20. Nah, karena dia sudah puluhan, kita kurangkan dengan satuannya 2, itu akan lebih mudah. Hasilnya adalah 18. Gitu ya. Ini adalah bentuk langkahnya. Paham? Paham ya? Oke. Ini Kaditra hapus supaya terlihat. Nah, ini 20 dikurang 2, maka kita akan mendapatkan 18. Oke, kita akan next. 36 ditambah 7. Gimana kira-kira triknya? 43. Bisa? 43. 43. Biar lebih mudah, bagaimana? 7 bagi dulu. 7. Kita 6 ditambah 1. 6 tambah 1 bisa. Terus ada berapa lagi? 4 tambah 3. 4 tambah 4 3. tambah 3. Nah, yang memungkinkan di sini, 2 yang tambah agar 5. lebih mudah, 2 tambah 5 itu juga betul. Oke, tapi yang memungkinkan untuk memudahkan kita itu adalah 4 dan 3. 3. Gitu ya. Jadi 36-nya kita akan jumlahkan dengan 4 dulu. Hasilnya adalah 40. Baru kita tambahkan sisanya itu adalah 3. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 43. 3. Oke, nice. Kita next. 23 dikurang 5. Oke, 18. 18. Oke, good. 18. Tapi kita harus pecah angka 5-nya menjadi trik supaya lebih mudah lagi. Betul tidak? Iya. Oke, kalau 5 itu penjumlahan 3 tambah berapa 2. dengan berapa? 3 tambah 2. 2 tambah 3 tambah 2. 2. Terus 2 tambah 3 juga 2 bisa tambah gitu 3. ya. Oke, itu kita balik bisa 1 tambah 4 atau 4 dan 1. 1. Nah, kita bisa nih, tapi kita akan cek karena di sini 23, satuannya itu 3, betul tidak? Betul. Berarti kita fokusnya dengan yang ada angka 3, yaitu 3 dan 2. Atau 2 dan 3 itu juga boleh. Maka kita akan lakukan pengurangan. Langkah pertamanya 23-nya kita kurangkan 3. Hasilnya adalah 20, baru kita kurangkan 2. Maka hasilnya adalah 18. Oke. Next, 6 ditambahkan 27. Angka 6. 33. 33. Kira-kira angka berapa yang merepresentasikan penjumlahan 6? 3 3 tambah 3. 3 tambah 3 gitu ya. 4 tambah 2. Bisa 3 tambah 3. Betul. 4 tambah 2 juga betul. Atau 2, 1 tambah 5. 1 tambah 1 5 tambah 5. atau 5 dan 1 itu juga bisa gitu ya. Nah, tapi di sini ada angka 27. Yang mana satuannya adalah 7. Supaya dia menjadi puluhan, kita cukup menambahkan 3. Berarti kita bisa gunakan 3 dan 3. Oke. Kita jumlahkan dulu 27 dengan 3, hasilnya adalah 30. Kita tambahkan 3, hasilnya adalah 33. Bisa? Ya. Dimengerti? Bisa. Bisa. Oke, kita akan next kembali. Ini, 31 dikurang 4. 27. 27. 31 dikurang 4? 27. 27. 27. 4-nya bisa kita pecah jadi berapa? 2 tambah 2. 1 tambah 2 3. tambah 2. 2 tambah 2, betul. Itu kemungkinannya. 1 tambah 3 juga betul. Nah, tapi di sini kita lihat puluhannya. 31. Satuannya adalah 1. Maka kita harus jodohkannya dengan yang 1 dan 3. Supaya kita bisa kurangkan 31 kurang 1 dahulu, itu adalah 30. Baru kita kurangkan dengan 3. Maka hasilnya adalah 27.
17 sampai di sini? Jelas. Jelas ya. Oke, sekarang 58 ditambah 4. 62. 62. 62. Kita 4-nya kita pecah jadi, lihat satuannya dulu. Satuannya adalah 2 tambah 2. 2 tambah 2. berarti ini 2 tambah 2. 2 angkanya. Good. 2 tambah 2. 2. 2. 58 tambah 2-nya adalah 60. Dan kita tambahkan 2, hasilnya adalah 62. 2. Oke, paham teman-teman semuanya? Paham. 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 Oke, ada pertanyaan dahulu? Aman? Aman ya? Oke. Di sini kita akan coba cek nih. Sudah ada jawabannya nih. Jadi 36 ditambah 7, 43. 23 dikurang 5 adalah 18. 6 ditambah 27, 33. 31 dikurang 4 adalah 27. 7. 45 dikurang 6 adalah 39. 9. Jadi ini kejauhan, bisa kita pepetin di sini. 62 tambah 9, 71. 71. Nih, yang ini ya. Jadi dia harusnya dituliskannya di sini. Oke, 8 ditambah 49, 57. 57. 56 dikurang 9, 45. 40. 7. 40 tuh 7. 7. Oke. Di sini ada perintahnya nih katanya. Sebutkan angka terbesar yang kita peroleh. Angka terbesar kira-kira yang mana? Boleh disebutkan? 71. 71. 71. Yang ini ya? Iya. Betul tidak? Yang ini kan? Di antara yang lain, 71 itu paling besar. Besar. Maka kita kasih tanda. Bahwasanya 71 itu dia lebih besar. Oke? Oke, itu dulu. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak. Tidak ada ya? Kita akan buka platform nanti setelah di end pelajaran ya, di akhir. Jadi kita akan melanjutkan dulu petualangannya, gitu ya. Jadi dalam perjalanan tadi kita sudah mendapatkan pemanasan berupa penjumlahan. Dan berikutnya kita akan coba buka peti harta karun. Dan cari tahu kira-kira apa ya yang akan kita temukan di pulau itu. Katanya seperti itu. Oke. Di sini ternyata on dan out itu mengalami masalah gitu ya. Jadi katanya seperti ini. Tadi malam terkena badai yang benar-benar mengamuk gitu di tengah laut. Oke. Dan akhirnya kata out, dia harus bantu warga untuk membereskan ini. Jadi dia mengajak on untuk membantu membersihkan badai yang terjadi di tengah kota ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, cara menyelesaikannya nanti akan ada triknya, gitu ya. Lalu dibalas kembali dengan on. Katanya seperti apa? Tapi, kenapa trotoar ini tampak aneh? Katanya gitu. Benar, kota ini berantakan oleh dahan pohon, tapi ubin jalannya justru menghilang tanpa sisa. Nah, biasanya badai itu menyisikan pecahan ubin. Jadi ubin ini bisa dianggap sebagai pecahan-pecahannya gitu yang akan kita satukan serpihannya supaya tersusun rapi kembali gitu ya. Nah, katanya ini nih bukan bencana sebenarnya, tapi ini adalah pencurian terencana. Oke, di sini ada seperti Mister, katanya gimana? Katanya gini, aku agen matematika. Aku akan membantu membersihkan ketidakteraturan kotanya gitu. Jadi aku akan ambil ubin untuk membangun dunia yang sesuai dengan pola. Oke, di sini ada clue-nya. Punya pola dan urutannya benar gitu ya. Nah, kaget mereka katanya. Nah, di sini nggak boleh takut karena kita akan lakukan sesuai clue-nya gitu. Jadi kita akan membereskan kota ini berdasarkan clue-clue matematika gitu ya. Oke, kita akan coba next ke task pertama. Di sini ada task pertama. Kita baca bareng-bareng nih. Kak Ditra bacakan dulu soalnya. Mr. Trudy mengumpulkan beberapa set ubin dengan bentuk yang berbeda untuk memperbaiki trotoar. Setiap set berisi ubin dalam bentuk ada segitiga, lingkaran, dan juga persegi panjang. Seperti yang terlihat ada di gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gitu ya. Urutan penumpukan ubin ditunjukkan pada tabel. Jadi untuk set 1 atau gambar 1 ada keterangannya. Ada di bawah, di tengah, dan di atas.
Kalau set 1 ditunjukkan ada lingkaran, persegi panjang, dan segitiga. Sedangkan gambar kedua katanya di bawahnya ada segitiga, di tengahnya ada lingkaran, dan di atasnya ada persegi panjang. Oke, lalu set yang ketiga dikatakan kalau paling bawah itu ada persegi panjang, di tengahnya ada segitiga, dan di atasnya ada lingkaran. Lingkaran. Oke, sudah siap untuk menjawab soalnya? Sudah. Sudah ya. Kita akan next. Kita akan cek dari gambar pertama. Oke, di gambar pertama ini yang ini. Ini adalah gambar 1 atau gambar pertama. Kira-kira ubin yang terbentuk yang paling atas apa? Boleh sebutkan? Ada? Paling atas apa? Segitiga. Paling atas Tiga. ini, paling atas lingkaran. gambar 1. Ada Lingkaran. lingkaran. Ini Lingkaran. paling atas gitu ya. Jadi yang lingkaran ini ada di posisi paling atas. Atas. Jadi, oke, kita next dulu. Jadi ubin bundar atau lingkaran itu adalah di atasnya. Oke, yang di tengah ada apa? Segitiga. Segitiga. Yang paling bawah ada Persegi. persegi panjang gitu ya. Jadi pada set mana lingkaran terletak di atas itu. Nah, kita cek. Ternyata kalau lingkaran di atas itu ada di set number 3 gitu ya. Atau nomor 3. Kita cek lagi. Tadi teman-teman sepakat yang tengah segitiga. Ya udah, kita cek lagi. Ternyata segitiga itu ada di tengah. Cocok ya untuk gambar pertama di set 3. Berikutnya persegi panjang ada di paling bawah. Berarti ini sudah menyesuaikan untuk clue yang di tabel set 3. Jadi gambar pertama ini termasuknya ke dalam set number 3. 3. Oke? Atau di nomor 3 gitu ya. Jadi kita akan kasih label gambar pertama ini adalah set number 3. Cun tidak? Cun ya? Oke, kalau sudah Cun, kita akan lanjut gambar kedua. Yang ini, yang Kak Aditra kasih laser nih. Kita cek dulu. Gambar paling atas ada apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang. Berarti kita cek atas ada persegi Panjang. panjang. Berarti yang ini kita tandain di set number 2 atau di nomor 2 gitu ya. Itu Nomor 2. yang paling atas kita tandai dengan warna kuning nih. Persegi panjangnya ada di atas. Terus gambar yang tengah ada apa? Lingkaran. Lingkaran. Kita tandain lagi di tengahnya ada lingkaran. Paling bawahnya Segitiga. segitiga. Berarti gambar kedua ini masuknya ke dalam set number 2. Betul? Betul ya? Karena dia sudah memenuhi ketiganya. Jadi ini kita bisa label, kasih nama set number 2. Oke? Ngerti lah. Oke. Next, yang terakhir. Yang paling atas adalah segitiga. Yang tengahnya persegi panjang dan yang paling bawahnya adalah Lingkaran. lingkaran. Berarti dia termasuknya ke dalam set number 1. Karena sisa yang nomor 1 gitu. Jadi kita tinggal kasih label yang sisa yaitu adalah set number 1. Oke, sekarang sudah cocok ya semuanya? Ya. Oke, kalau sudah cocok, pasti ubin yang tadi di kota sedang kena badai itu bisa disusun sesuai dengan clue yang ini gitu. Jadi akan rapih kembali. Oke? Paham? Paham. Paham. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan next ke task number 2 atau tugas nomor 2. Di sini teman-teman lihat ada apa? Jejak kah? Jejak kaki. Gitu ya. Jejak kaki nih. 2, 1, 1, 1 nih. Terus ada yang lurus, ada yang serong, dan seterusnya. Kita baca dulu nih, Kak Ditra bantu baca. Di dekat tempat kejadian, agen khusus melihat jejak kaki seseorang di tanah. Kita akan menentukan jejak kaki yang dilakukan ketika meninggalkan jejaknya. Gitu. Jadi kita akan menebak urutannya. Mula-mula ia melompat dengan satu kaki. Nih ada clue-nya nih, melompat dengan satu kaki. Kemudian berdiri, lalu berjalan. Mula-mula, yang clue kedua, mula-mula dia berjalan, lalu berlari. Oke, clue ketiga gimana?
Mula-mula dia Dia berjalan, berjalan, lalu lalu melompat dengan melompat satu dengan kaki, satu lalu kaki, berhenti. lalu berhenti. Henti. Oke, terus yang terakhir clue-nya adalah mula-mula dia berjalan, lalu berdiri, lalu dia melompat dengan satu kaki. Sudah kebayang belum clue-nya? Sudah. Pernyataannya sudah ya? Oke, kita akan coba nih. Tentukan jejak kakinya berdasarkan urutannya gitu ya. Ke arah mana orang yang meninggalkan jejak itu bergerak gitu ya. Jadi mula-mula melompat dengan satu kaki kemudian berdiri lalu berjalan. Kira-kira yang mana? Arahnya adalah ke kiri. 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 Oke, apa yang dilakukan orang meninggalkan jejak kaki itu dalam urutan apa? Tadi. Yang ini ya. Kalau yang ini kira-kira yang mana? Tapaknya serong Berjalan. kanan dan kirinya. Mula-mula berjalan. Jalan. Berarti kita tandain dia sebagai mula-mula berjalan. Jalan. Nextnya Jalan. apa? Nextnya Melompat dengan satu kaki. melompat dengan satu kaki. Terus yang berikutnya Berhenti. 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 Berarti yang mana jawabannya? Nomor 3. Tiga. Number 3, pilihan ketiga. Nih ya, yang di bold atau yang menjadi di highlight itu adalah jadi jawabannya. Dengan melihat gambar ini bisa ya teman-teman menentukan? Bisa. Bisa ya. Oke, kita masuk ke task number 3 atau nomor 3. Di sini ada teman-teman ketambahan nih. Ada Alora, ada Olivia, dan ada Madam Rose. Di sini ada gambar mozaik dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kelihatan ya teman-teman gambar mozaiknya? Oke? Ya. Nah, di sini Alora, Olivia, dan Madam Rose itu hanya menggunakan ubin berwarna biru. Nah, ingat-ingat. Ketiga-tiganya hanya menggunakan ubin berwarna biru. Hijau dan Kuning. kuning. Mereka sepakat bahwa masing-masing akan menyusun desain mozaik dengan ubin dengan warna yang sesuai kesukaan mereka untuk membuat mozaiknya. Nah, mozaik number 1 atau nomor 1 itu dibuat oleh Madam Rose dan Olivia. Sedangkan mozaik number 3 itu dibuat oleh Alora dan Madam Rosa. Rose. Oke? Siapa kira-kira yang membuat mozaik number 2? Yang ini. Alora dan Olivia. Alora dan Olivia. Olivia. Itu tebakannya. Ada tebakan Iya. lain tidak? Madam Rosa Alora. Madam Rosa dan Alora. Oke. Jawabannya ada apa aja nih? Hijau. Lalu hijau saja ya. Oke, kita akan lihat stepnya. Nah, di sini mozaik mana yang ikut serta dalam pembuatannya oleh Madam Rose? Yang mana? Boleh tebak? Nomor 1 dan nomor 2. Nomor Number 1 dan one. nomor Satu. number 3. Oke, good. Next. Jadi ada number 1 and number 3. Jadi Madam Rosa ada di 1 dan 3. Oke, selanjutnya ubin warna apa yang dipakai Madam Rose? Madam. Putih. Biru. 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 Kalau Madam Rose itu warnaku biru. Biru. Olivia hijau, Madam Rose adalah kuning. Gitu ya. Oke, Madam Rose bekerja dengan ubin Biru. biru. Oke. Next dulu. Siapa yang menata mozaik berwarna hijau? Olivia. 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 Oke. Jadi mozaik pertama itu dibuat oleh Madam Rose dan Olivia. Jadi Olivia bekerja dengan ubin berwarna hijau. Oke. Siapa yang menata mozaik kedua? Tadi tebakannya Olivia. siapa? Iya. Olivia. Betul ya? Karena di mozaik number 2 itu warnanya hijau semua. Betul tidak? Ya. Tidak ada warna lain kan? Biru tidak ada, kuning juga tidak Ada. ada. Oke? Betul? Betul ya? Ada pertanyaan dulu teman-teman untuk task number 3? Tidak. Tidak. Jelas. Kita akan masuk ke task number 4 atau nomor 4. Mr. Trudy, John, and Gwen itu menghiasi salah satu dinding dengan gambar. Nah, gambarnya ada yang di sebelah kanan nih, teman-teman. Mereka
hanya menggambar dengan satu warna, gitu ya. Diketahui bahwasanya si Mr. Trudy ini melukis sebelum dawn. Jadi diketahui Mr. Trudy sebelum dawn. Dan dia tidak menggunakan warna kuning. Berarti kuning ini kita exclude-kan karena ya sudah jelas Mr. Trudy nggak ngegambar warna kuning. Nih, Tapi dia sebelum dawn. Kira-kira siapa yang menggambar apa di gambar ini? Jadi kita akan tebak siapa yang menggambar warna orange atau petir, terus ada yang menggambar awan dan menggambar matahari. Hari. Kira-kira siapa yang gambar matahari siapa, yang menggambar awan siapa, dan menggambar petirnya siapa? Yang Siapa? matahari Queen, yang awan Mr. Trudy, kalau yang petir Don. Don. Petirnya adalah dawn. Oke, di sini ya kita lihat nih matahari kuning digambar, lalu awan biru karena awannya menutupi sebagian matahari. Dan petir oranyenya ada di paling atas. Nah, mungkinkah Mr. Trudy menjadi orang yang terakhir? Itu tidak Tidak mungkin. tidak mungkin gitu ya, karena dia ada syaratnya, dia menggambar sebelum dawn. Berarti sudah memungkinkan, tapi dia mungkin nggak gambar paling awal. Tidak, gitu ya. Karena tadi sudah dibilang, dia nggak pakai warna kuning. Artinya yang digambar Mr. Trudy adalah awan. Betul ya? Berikutnya, apa yang digambar Don? Karena Petir. Don tadi adalah clue-nya setelah Mr. Trudy, gitu ya. Berarti dia menggambar kilat. Betul tadi jawabannya. Dan yang digambar Quen adalah matahari. Jelas? Ngecun tidak? Ngecun ya? Paham? Betul. Ada pertanyaan? Sorry, Kaisa, Almaira, Hasan, Juan. Aman? Tidak. Dan Gibran? Aman ya. Oke, kita akan next ke task number 5. Di sini ada lagi nih, tapak kaki. Nih, tapi ada yang jadi kita harus tebak. Jadi ada Madame Rose pakai sepatu. Sedangkan Owen itu memakai sneakers. Dan ada Mr. X yang akan kita tebak itu adalah sepatu boots. Gitu ya. Jadi yang oranye ini punyanya Madame Rose berupa sepatu. Sedangkan yang tengah ini adalah jejak sendal. Itu punyanya si sneakers. Jejaknya punya si Owen. Owen atau Ewen. Boleh dibaca Owen atau Ewen. Itu boleh ya. Nah, terus yang jejak biru ini adalah punyanya sepatu boots Mr. X. Oke, katanya gini. Ketika Odd melihat jejak kaki itu, dia langsung bisa nih nentuin siapa yang berjalan mengelilingi alun-alun dalam urutan apa. Katanya gitu. Terus kita akan tentukan dalam urutan apa para tokoh berjalan melintasi alun-alun. Berdasarkan gambar yang mana? Gambar yang ada di kanan bawah ini. Yang tapaknya saling bertumpuk. Oke, kalau dilihat yang paling bawah tapaknya siapa? Terlihat kan ya? Tapaknya siapa? Sneakers. Punyanya Sneakers. Punyanya Owen atau Ewen. Gitu ya. Terus yang di tengahnya? Yang Madame Rose. Madame Rose. Madame Terus yang Rose. paling atas itu adalah punyanya Mr. X. X. Kita cek nih, tadi kita sudah cek. Tuh, yang dilingkari gitu ya. Jadi kita perhatikan ada yang tumpang tindih. Gimana biar tahu yang pergi lebih awal dan siapa yang pergi belakangan? Pasti yang lebih awal itu jejaknya akan ketimpa jejak lain gitu. Jadi otomatis yang terlihat sepenuhnya itu yang paling lama. Nah, kalau kita lihat di sini yang terlihat sepenuhnya itu adalah jejak punyanya Mr. Owen. X. Jadi yang paling terakhir adalah punyanya Mr. X gitu ya. Berikutnya yang kedua adalah Madame Rose. Madame Rose karena dia jejak Madame Rose tertinggalnya itu di bawah mana? sepatu Di Mr. atas X. jejak Mr. X. Madame Rose di bawah Mr. X dan juga di Ewen. bawah di atas jejaknya siapa? Di atas Di atas Owen. jejaknya Owen gitu atau Ewen. Oke, berarti dia ada urutan kedua. Nextnya Ewen itu pergi duluan karena dia jejak paling bawah yang ketimpa-timpa banyak banget gitu ya. Oke. Paham sampai sini untuk penjelasan yang Paham. jejak kaki? Oke. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita akan next. Ini. Jadi nih, Mr. X baru saja berjalan di trotoar. Jadi katanya suruh lihat aja jejaknya mengarah ke sini, mungkin dia akan naik ke atap. Nah, kira-kira di atap ini ada apa? Kita akan cari tahu, gitu ya. Ternyata Mr. X itu kamu tidak bisa bersembunyi dari kami karena ternyata Mr. X itu bawa kotak rahasia gitu ya. Jadi dia sudah membawa apa coba? Kalau begitu tidak akan ada yang mendapatkan ubinnya. Berarti di dalam kotak ini dia mencuri Ubin. ubin yang akan kita susun untuk memperbaiki kotak gitu ya. Nah, ternyata ubinnya jatuh. Kata siapa ini? Ini lainnya. Koin atau otaknya dengan jaring-jaring Al-Roji gitu ya. Jadi ternyata di sini ada smartwatch gitu ya yang membantu menangkap kotak yang jatuh dari atas gedung gitu. Ternyata mereka berhasil mendapatkannya teman-teman. Oke? Jadi selama berpetualangan dia berhasil mendapatkan harta karunnya walaupun harus bertarung dengan Mr. X. X. Nah, di sini diucapkan selamat tinggal atau sampai jumpa. Jumpa. Berarti kita sudah ada di akhir pelajaran gitu. Kita akan break dulu selama 10 menit gitu ya. Jadi teman-teman boleh rehat, boleh minum atau kalau mau bawa cemilan, mau ke kamar mandi itu boleh dulu. Kita akan break selama 10 menit, nanti kita akan lanjutkan ke berikutnya. Ada task yang akan kita jawab bersama-sama. Sama. Oke? Teman-teman kira-kira Oke. prefer break or next? Jadi sukanya ada break atau lanjut aja nih? Kalau di SOP sih kita boleh break. Lanjut aja. Lanjut yang lain? Lanjut. 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 Kita ambil voting suara terbanyak nih. Ayo, yang lanjut boleh angkat tangan, raise hand. Lanjut. 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 Wow. Yang lanjut banyak ya, berarti udah pada penasaran dengan task berikutnya, betul? Ya, Betul ya? Wow, sepertinya semuanya pada lanjut. Ada yang mau ke toilet dulu tidak? tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kayaknya semuanya sepakat lanjut, kita akan lanjut aja. Kita akan memahami yang namanya fitur objek Objek. gitu ya. Di sesi kedua ini kita belajar fitur objek selama 10 menit. Menit. Oke, di dalamnya ada apa? Langsung ada tugas nih teman-teman. Jadi kita task pertama suruh memilih figur ekstra. Di figur ekstra kira-kira yang mana? Hijau. Kita figur ekstra. Ada yang warna Biru. hijau. Gitu ya. Oke, kita lingkaran warna hijau. Kita next, apa perbedaan bentuk ekstra dengan bentuk yang lainnya? Itu Beda adalah warna. beda Beda warna. warna. Bentuknya sama-sama lingkaran, tapi hanya saja yang membedakan warnanya. Warna. Oke, apa persamaan bentuk ekstra dengan bentuk lainnya? Sama-sama Kira-kira lingkaran. bagaimana? Lingkaran. Berapa? Sekarang. Satu? Lingkaran. Lingkaran. Oke. Jadi bentuk ekstra memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Oke. Bisa ya? Mencari Bisa. perbedaan? Oke, kita next ke task number 2 atau tugas nomor 2. Kita akan memilih figur yang paling ekstra. Dari keempat figur ini atau gambar, mana yang paling berbeda? Nomor 3. Number 3. Oke, gambar ketiga. Bedanya dari segi apa? Boleh tebak dulu? Dari Segi segi tinggi. Ukuran Ukuran. tinggi. tinggi atau ukuran? Betul. Good. Jawaban yang sangat baik. Jadi, yang lainnya memiliki ukuran yang sama. Tapi gambar ketiga ini dia paling beda Berbeda. gitu ya. Oke, jadi bentuk yang ekstra itu kita kasih kotak warna oranye. Jadi dia bentuk dari segi ukuran. Nah, persamaannya apa? Dia sama-sama bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Good. Warna. Jadi dia warnanya juga sama, yaitu sama-sama warna Oh, kuning. oranye. Kuning. Oh, kuning ya, ini kuning-kuning gitu ya. Oke, oh, kuning. Ini warnanya agak ke kuning-kuningan, tapi agak pekat gitu ya. Nah, jadi dia dari segi warna dan dari segi bentuk sama-sama persegi panjang. Oke,
Kita masuk ke task number 3. Mana yang paling berbeda? Nomor 4. Number 4. Gambar keempat. Oke. Gambar keempat itu bentuknya apa? Segi. Kotak. Persegi. Atau kotak. Betul. Sedangkan yang lainnya adalah Segitiga. gambar segitiga. Dia sama dalam bentuk apa? Samanya. Warna. Warna. Kalau dalam beda, dalam bentuknya. Oke. Ukurannya sama tidak? Tidak. Beda. Ukurannya Beda. sama, sebanding. Tingginya. Betul tidak? Betul. Sama kalau untuk ukuran. Hanya saja dia hanya beda ke bentuk gitu ya. Jadi ini jawabannya. Yang pertama itu dari segi warna, yang kedua dari segi ukuran, yang ketiga kasusnya itu dari Bentuk. segi bentuk. Ini adalah salah satu bentuk dari geometri gitu ya. Oke. Coba kita cek. Task number 4, tugas nomor 4. Pilih bentuk yang berbeda dari persegi hanya dalam dua hal. Gitu ya, pilih bentuk yang berbeda dari persegi hanya dalam dua hal. Segitiga dan lingkaran. Oke, Lingkaran. segitiga dan Lingkaran. Lingkaran segitiga. gitu ya. Berarti yang mana aja? Nomor 3, 4, dan 6. Oke, kita akan cek. Kita akan cek dulu ya. Berapa banyak 3, ciri yang 4, 6. membedakan bentuk ini? Pertama, ada fitur Warna. warna. Kedua, ada fitur Ulah. ukuran. Ketiga, ada fitur Bentuk. bentuk. Terus keempat, ada fitur Bentuk warna. warna. Bentuk Nah. warna, gitu ya. Terus yang keempat, itu ada. Ukur. Kalau ini yang biru tidak beda ya? Sama. Sama kan? Sama. Oke, jadi berapa? Yang ini Bentuk. Beda. bentuk Bentuk warna dan ukuran. 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 Ukurannya kecil, warnanya juga berbeda, gitu ya. Jadi katanya apa? Pilih bentuk yang berbeda dari persegi hanya dalam dua hal. Berarti kalau dalam dua hal, jawabannya yang Ini Lingkaran. yang lingkaran. lingkaran. Bentuk dan Warna. warna. Karena kalau yang segitiga kecil ini ada tiga kan? Ada bentuk, warna, dan ukuran. Ukuran. Sedangkan kalau yang lainnya hanya satu saja kan? Betul tidak? Hanya Betul. dalam hal warna. Oke, jadi bentuk dan warna. Betul, good semuanya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk task number 4? Tidak. Nothing? Oke, next. Kita masuk ke task number 5. Pilih bentuk yang berbeda dari segitiga dalam tiga hal. Dalam tiga hal itu berarti yang harus punya perbedaan sebanyak tiga. Tiga. Oke, kita akan cek dari gambar pertama. Bedanya dari segi apa? Warna. Dan Bentuk. Ukuran. dan ukuran. Warna. Dan ukuran ya. Ukuran. Jadi ini warna dan ukuran. Kalau gambar Ukuran. kedua, dari segi Warna. Warna, ukuran. Ada dan bentuk. bentuk. Oke, kalau ketiga, Bentuk dan bentuk Warna, dan ukuran. warna. Bentuk warna. Bentuk dan warna. Kan dia ukurannya sama nih, sebanding. Warna. Oke, kalau yang Warna. 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 Gambarnya sama? Sama. Oke, kalau yang ini beda dari Warna, ukuran. Ukuran. bentuk, warna, Bentuk ukuran. warna ukuran. Dari sini kita udah bisa nebak ya. Kalau yang berbeda sebanyak tiga hal itu adalah yang 5. Nomor 5. yang gambar kelima, gitu ya. Benar ya? Jadi yang dalam tiga hal itu ada yang ini, kotak ini. Betul? Karena yang terakhir Betul. hanya berbeda secara bentuk. Bentuk. Oke, kita masuk ke task number 6. Pilihlah yang ekstra. Di sini ya, rata-rata gambar apa? Ada gambar Hewan. hewan. Ini kelinci. Terus ini apa coba? Landak. 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 Kalau yang ini? Rubah. Anjing. Rubah atau apa? Kayak mirip rubah tapi ya ini. Lebih ke mirip Rubah. rubah. Sedangkan yang gambar ini Jas. apa? Jacket. Jas atau Jas. jaket atau apa nih? Coach gitu ya. Jadi kayak musim dingin pakai coach yang ini. Nah, berarti yang paling ekstra yang mana? Yang landak. Nomor 4. Oke, bisa kan antar Empat. guru jadi 3. ekstra?
Tidak. Oke. Tidak. Mata buli mungkin ekstra karena gambar-gambar lainnya adalah gambar Hewan. binatang gitu. Oke. Kalau rubah bisa jadi ekstra nggak? Enggak. Enggak gitu ya. Tapi bisa jadi karena apa? Karena perbedaan Warna. warna yang lainnya kan abu-abu kan? Betul tidak teman-teman? Betul. Abu-abu, abu-abu, abu-abu. Dia warnanya ya agak gold coklat gitu ya. Nah, Iya. itu dia perbedaannya warna. Tapi kalau landak bisa nggak jadi bentuk ekstra? Bisa, bisa. Bisa, karena Berduri. sisanya berbulu gitu kan. Kelinci berbulu, rubah berbulu, dan jaket bulu juga pasti berbulu. Berarti landak bisa menjadi ekstra karena dia punya perbedaan berduri gitu ya. Yang lainnya lembut, tapi yang landak tajam. Oke, yang ekstra itu dapat dipilih dalam sejumlah cara. Yang pertama bisa pada fitur atau yang kita anggap Penting. penting. Nah, dari sini kita bisa cek sesuai tadi. Kalau kita mau cek sesuai warna, yang berbeda adalah rubah. Tapi kalau dari cek secara fitur, itu yang berbeda adalah landak. Karena landak berduri. Tapi kalau dari segi jenis, yang berbeda adalah jaket bulu. Karena sisanya adalah Hewan. hewan. Jadi mereka memiliki kemungkinan sesuai dengan konteks. Betul tidak? Betul. Betul ya? Nah, karena sudah kita jawab dari masing-masingnya, kita sudah bisa membedakan melalui fitur, bentuk, dan juga jenis. Kita akan next ke task number 7 atau tugas ke nomor 7. Pilihlah figur ekstra. Di sini berarti yang ekstra yang mana? Ekstra Kita lingkaran. punya kemungkinan semua tidak? 1, 2, 3 kemungkinan. Kemungkinan kan, karena ada kemungkinan dari segi warna, segi bentuk, dan segi Ukuran. ukuran. Nah, kita akan lihat nih, segitiga kuning itu ternyata dapat dikatakan ekstra karena warnanya beda. Betul tidak? Nah, betul. Ya. Terus kalau yang segitiga kedua itu karena Ukuran. ukuran, tapi warnanya Sama. sama-sama biru gitu kan yang lainnya. Kalau yang ini beda bentuk saja, warnanya Ya. sama kan? Sama. Bedanya bentuk. Kalau yang keempat ya ukurannya sama, bentuknya sama-sama segitiga. Jadi ya sudah, dia punya penempatan masing-masing. Kalau berdasarkan konteks warna, gambar pertama. Kalau dalam konteks ukuran, gambar kedua. Kalau dalam konteks bentuk, itu adalah yang gambar ketiga. Jelas? Jelas tidak? Jelas. Jelas. Oke, kita next ke task number 8. Nomor 8, pilihlah figur ekstra. Apakah semuanya punya kemungkinan? Iya. Kotak kecil berbeda dari bentuk lainnya, betul ya? Betul. Berarti dia dari segi ukuran, Ya, oke. betul? Ukurannya. Terus kalau gambar, apakah itu jadi yang ekstra? Ya kalau dia ditanyakan sebagai bentuk ukuran, benar gitu ya. Terus, karena ukuran dia berbeda, apakah yang lain bisa menjadi kemungkinan? Jawabannya adalah Bisa. iya. Kayak gambar kedua, itu berbeda dengan bentuk lainnya, gitu ya. Ya, dia paling beda. Dia segitiga, sedangkan yang lainnya persegi. Gitu. Jadi dalam hal bentuk. Kalau yang ketiga, dia ada Lubang. lubang. Yang lainnya tertutup rapat, dia ada lubang. Berarti dia juga bisa menjadi kemungkinan Berbeda. berbeda. Oke, kita next lagi. Kalau yang terakhir, dari segi apa? Warna. Dari segi warna. Yang lainnya warna biru, dia berwarna hijau. Jadi dia juga bisa ekstra karena warnanya. Ekstra itu jadi pokoknya yang beda sesuai kategorinya. Oke. Yang ekstra dapat dipilih dengan berbagai cara. Kenapa? Pilihan yang ekstra bergantung pada fitur. Gitu. Oke. Kita masuk ke task number 9. Pilihlah kartu ekstra. Yang mana? Satu yang biru. Satu yang biru. Tapi yang lain bisa kemungkinan tidak?
Bisa. Bisa dari Dua. segi ukuran Ukuran. dan nomor. Bentuk. Betul tidak? Nomor. Ya. Kita cek kalau satu ini dari segi Ukuran. Ukuran. dan juga Bentuk. bentuk gitu Nomor. ya. Lebarnya beda. Yang lainnya bentuknya persegi panjang tapi dia Persegi. G. Oke. Oke, lanjut. Kalau gambar kedua Tidak. Uh, berbeda. Berbeda. Beda warna. beda nomor Karena angka. beda apa? Angka. Dia dibedakan Angka. dengan angka. Angka. Oke, bisa ya. Oke, kalau yang gambar ketiga beda Warna. 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 Oke. Terus kalau yang terakhir beda dari mana? Bentuk. Bentuk. Dari bentuk gitu Bentuk. ya. Dia panjangnya beda dengan yang lain gitu ya. Tapi lebarnya Sama. sama gitu ya. Jadi itu adalah salah satu cara pentingnya. Oke, itu dulu. Kita akan masuk ke platform. Teman-teman sudah mendapatkan akunnya atau belum untuk akun Algonova? Nah, Sudah. Ada yang belum mendapatkan? Boleh raise hand. Nanti Kak Ditra akan bantu untuk mengirimkan username dan passwordnya. Ada yang belum dapat akun? Akun. Akunnya siapa? Kaisa. Sudah? Sudah. Kaisa sudah. Ada yang belum? Sepertinya Sudah sudah. semua? Oh, sudah semua. Oke, kalau sudah semua, teman-teman boleh klik platform Algonova yang link pertama. Yang Kak Ditra kirimkan di grup. Dan sekarang Kak Ditra kirimkan juga di Mana? kolom Zoom. Tunggu sebentar. Kak Ditra kirimkan di kolom Zoom ya. Wait. Dibuka kok. Oke, Kak Ditra akan salin linknya dulu. Tunggu saja. Jadi kita akan coba di sisa waktu terakhir sebelum ditutup. Nanti teman-teman boleh selalu mencoba gitu ya. Mengerjakan tugas yang ada di platform. Loginnya menggunakan username dan password. Nah, linknya boleh diklik nih. Yang Kak Ditra kirimkan di kolom chat. Chat paling terakhir yang ada https://learn.alg.academy. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah ya? Nah, kalau sudah diklik, tampilannya akan seperti ini. Nanti Kak Ditra akan coba share screen berubah sebentar. Kak Ditra akan gantikan share screen-nya. Ini gimana, Mek? Oke, bentar. Kak Ditra akan tampilkan nih. Ayo. Share screen. Bentar. Wait. Ada yang belum ini. Oke. Wait. Klik linknya. Sudah terlihat ya? Linknya kalau sudah diklik akan seperti ini kan? Betul ya? Tunggu. Tampilannya akan seperti yang Kak Ditra lakukan share screen. Yang ini. Sudah klik semua teman-teman? Linknya Sudah. yang mana, Kak? Yang di kolom chat. Oh, di kolom chat. Di kolom chat. Betul. Bisa juga pakai yang di WA, Ibu. Yang di WA itu yang link pertama, yang learn.alg.academy. Oke, sudah masuk. Sudah Loginnya. masuk. Ya, loginnya teman-teman cukup masukkan username dan password. Jadi tinggal dimasukkan sesuainya. Nah, ini boleh dimasukin, terus klik login. Oke? Kalau sudah login, Kak Ditra mau login sebagai Teach, karena biar lebih mudah. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Sudah? Kayak gini nggak tampilannya? Sudah kamu ada seperti ini bahasanya akan dari Zoom. Matematika senior. Belum login. Betul, matematika senior. Dan ada gambar seperti ini yang Kak Ditra tampilkan. Iya. Ada yang terkendala tidak? Tidak, Kak. Berarti klik pelajaran online ya, Kak? No. Yang angka 1, Ibu. Kita karena sudah mengerjakan taks. Ya, Kak, jadi Tulangan. Kayak Almaira masuknya lewat mana nih, Kak? Belum tahu, Kak. Ini home, di home ya, Bu. Ini di home. Oke? Sudah ya, Bu? Loginnya ada di mana? Kayak gini tidak tampilannya? Nah, nanti di home, Terus di home ini nanti Nah, Ibu loginnya ini tinggal pakai langsung klik ini. yang mana?
Hmm? Matematika senior. Iya, betul. Matematika senior Kliknya nanti langsung klik buka pelajaran. buka Kalau pelajaran. ini pakai akun apa, Kak? Oh, punya Hasan belum ada akunnya ya, Bu? Lupa Iya. kemarin, lupa save. Ah, aku Buka kirim. HP ku Kak Ditra ngomong. kirim ya, Bu. Bentar. Baik. Aduh. Belum ya. Oh, disuruh kayak Punyanya terus. Hasan. Wait, punya Hasan ada nih, Bu. Bentar, Ibu. Kak Ditra copy dulu. Link ini. Yang dibuka satu, yang sebelah mana Kak ya? Lesson 1. Yes, listen one. Ini diklik nanti ada satu. Nanti kita akan coba bareng-bareng dulu, Lihat Ibu. ini kamu ngapain lagi? Oke. Baik, tunggu ya. Punya Hasan, Kak Ditra kirim lewat nomor WA ya, Bu. Baik. Baik, mohon Ini ditunggu. kata sandinya namanya ya, Kak? Yes. Kata sandinya Yang Rimbana bentar. itu. Kata sandinya yang Rimbana, Kak? Rimbana harusnya itu username-nya. Rimbana itu username-nya, passwordnya yang J559. J559 itu. Nah, punya Hasan mungkin boleh langsung lihat di video aja. Punya Hasan itu NNAdiva64. Kakak Ditrajo. Bentar. Ini Nah, ini. punya. Nah, ini punya Hasan. Baik, Kak. Jadi sudah NNAA Diva64 dan untuk yang ini N7370 ini adalah passwordnya. Terus Ada langsung yang belum gabung ke punya? pelajaran ya, Kak? Iya, gabung ke pelajaran. Jangan gabung ke pelajaran, Hah? Ibu. Yang Jangan. ini buka pelajaran. Buka Kamu masih pelajaran. lihat di sini. Buka pelajaran. Ada yang belum bisa login lagi? Saya masih belum bisa. Buka pelajaran. Siapa? Ini ya, Udah? Juan. Iya, kalau begitu. Ya. Diki. Juan passwordnya sama username sudah punya belum? Kamu buka pelajaran. Belum sepertinya. Oh, Lagi. belum. Ini punya Juan. Oh, ini. Punya Juan. Ini ya. Juan Iya. username-nya masukkan ini nih. Gabriel Strip Saluza. Mati di HP di atas. HP di atas. Laptop di atas. Mati, Ji. Passwordnya yang ini ya, Juan. Kak Ditra kirim di kolom chat secara personal. Boleh dicek. Kak Ditra akan kirimkan ke Juan. Wait, Dia tampilannya ada angka 1 itu kayak. Juan Dia lagi username. Ini mulai aja nggak, Kak? Nanti bareng-bareng Ibu, karena ada teman Oh, yang masih bareng-bareng. terkendala. Password. Udah Juan, boleh cek di kolom chat Zoom. Itu username dan passwordnya. Sudah belum? Enggak. Tinggal di copy paste, yang harus di copy wajib semuanya. Tanda stripnya juga harus diikutkan. Besar kecilnya juga harus mirip. Kalau Hasan sudah berhasil login Ibu? Nggak loading, Kak. Loading. Kaisa sudah aman Ibu loginnya? Aman. Aman. Gibran sudah aman? Sudah. Sudah. Nah, ini Torik ada. sudah aman? Suruh dulu ayah matikan. Sudah. Sip. Anu. Torik sudah. Almaira sudah aman? Dah. Sudah. Juan sudah proses login? Lagi. Lagi. Jadi yang Gabriel Strip Saluza itu wajib di copy semua, paste ke username, lalu berikutnya yang password yang T5751. Teman-teman wajib menyimpan akunnya supaya nanti di pertemuan berikutnya ketika mau login sudah punya ya. Nanti kalau belum punya boleh lapor ke kakak. Kak Ditra akan kirimkan nanti kalau belum ada ya. Iya, Pak. Kita tunggu Juan dulu ya teman-teman. Nanti kita akan kerjakan bersama di platformnya, oke? Siap. Oke. Kertasnya sayang, jangan di Siapa? Nggak ada naik. Di atas itu. Ada nanti ini ya. Liatin. Kamu kan sibuk terus. Nih. Nanti klik yang ini. Wow. Setelah ini tekan apa? Setelah ini teman-teman kalau sudah berhasil login semuanya,
tampilannya seperti ini kan ya di awal. Langsung klik yang ini, buka pelajaran. Sudah? Buka Diklik pelajaran. saja, buka pelajaran, akan tampil seperti ini. Betul tidak, teman-teman? Sama Betul. tidak tampilannya? Sama. Iya. Sama? Ada yang beda? No. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, teman-teman langsung klik yang listen pertama. Klik 1, nanti akan muncul ini. Petualangan Muncul yang, satu. yes, petualangan 1. Betul. Kita akan klik Itu petualangan diklik 1 ya, Kak? terlebih dahulu. Diklik. Diklik saja, nanti dia langsung masuk. Nah, udah kayak gini, belum? Kak Ditra tunggu. Belum. Kalau sudah bisa semua, nanti Udah. ada yang terkendala bilang bisa. juga. Siapa yang nggak bisa? Kok nggak bisa, Kak? Nggak bisa diklik. Iya. Yang siapa ini? Yang Kaisha. dipilih ya, Kak? Kok tulisannya Yang- dibuka sesuai jadwal ya, Kak? Yang nomor 1 ya, Bu? Di sini adanya 26 Juli jam 9. 26 Lesson Juli. 1 kok Waduh. udah bisa diklik. Bentar. Tulisannya akan dibuka sesuai jadwal. Harusnya udah terbuka sih. Jalan. Punya teman-teman ada yang masih ke close nggak? Kekunci tidak? Nanti kalau masih ada yang kekunci, Kak Ditra akan laporkan ke CS untuk diperbaiki. Kan Aisyah boleh share Enggak. screen coba, Ibu? Kalau Oke. share screen, Kak Ditra akan lihat Tujuh. permasalahannya biar Kak Ditra laporkan. Oke. Tapi nanti Kak Aisyah tetap bisa ikut membahas bareng. Jadi nanti tinggal kalau sudah dibuka tinggal dijawab ulang saja. Kalau memang coba Kak Ditra akan lihat dulu. Oke, share screen Kak Aisyah sudah muncul di Kak Ditra. Oh iya, yang 26 kan harusnya udah kebuka jam 9. Yaudah, nanti Kak Ditra akan screenshot dulu ya Ibu. Tunggu sebentar. Oke. Oke, Kak Ditra screenshot. Nanti Kak Ditra laporkan ke CS. Kak Aisyah tetap bisa mengikuti. Jadi nanti kita akan belajar bersama. Dari yang terbuka, nanti bisa melihat punya Kak Ditra. Kita jawab bersama. Nanti Kak Aisyah boleh menyalin jawabannya setelah bisa terbuka. Boleh ya Ibu? Berkenan? Benar lah ya. Iya, ini Oke. saya stop ya. Ya, Stop. stop saja Ibu. Oke. Oke. Dah, teman-teman berarti udah kayak gini semua ya. Kita klik nomor 1, terus kita klik petualangan 1. Nah, nanti tampilannya gini tidak? Nanti punya Kaisa, jangan khawatir. Nanti Kak Ditra akan coba ke CS. Sembari membahas, Kak Ditra juga akan laporkan ke CS. Jadi, paralel. Nah, di sini sudah ada ya. Ada Udah. gambar 1, ada contohnya nih. Yang Jadi tadi kita dia. bisa pilih opsi sesuai pertanyaan. Kalau dia checkbox, itu jawabannya bisa lebih dari 1. Satu. Selanjutnya, kita tinggal klik saja. Selanjutnya, kalau kita mau menempatkan, itu tinggal digeser saja. Jadi tinggal kita geser sesuai penempatannya. Dan kesempatannya itu hanya ada 2 kali. Kalau sudah 2 kali nanti jawabannya salah, maka akan ada pembahasan di bawahnya. Jadi ketika sudah diklik 2 kali, kita bisa lihat pembahasannya atau correct solution-nya. Jawaban benarnya itu akan tersedia. Berikutnya, kita klik selanjutnya saja. Di sini akan ada video dahulu sebelum menjawab soal. Sama ya, nanti teman-teman bisa memperhatikan sambil next juga. Nah, ini sesuai dengan listen pertama. Sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Nah, jadi ini kita akan memecahkan tantangan. Aisyah aman ya? Nanti Kak Ditra lapor ke CS dulu. Ya. Oke, kita tetap jawab bareng. Nah, di mana kita bisa berlabuh dengan aman? Nah, langsung saja sudah klik. Nah, kita akan ada pertanyaan nih di sini teman-teman. Tarik setiap kartu petunjuk ke pantai yang sesuai. Teman-teman sudah ada di nomor 1 semua? Sudah. Sudah. Oke. Syarat petunjuknya. Tarik Ada setiap petunjuk. kartu petunjuk pantai yang sesuai. Apa? Ya. Ayo kita cek bareng-bareng. Kayak dari Kak Ditra dulu. Nanti biar bisa jawab bareng-bareng. Calm Bay itu angka petunjuknya kurang dari 20. Jadi pantai Calm Bay ini adalah petunjuknya kurang dari 20. Sedangkan untuk Cliff Beach itu petunjuknya lebih dari 40. Sedangkan Jungle Lagoon itu ada di antara 20 dan 40.
Nah, teman-teman, boleh diperhatikan dulu untuk cara menjawabnya tinggal digeser sesuai pertanyaannya. Kita tarik. Kalau yang calm bay, petunjuknya kurang dari 20. Angka berapa aja? Ayo, yang kurang dari 20, angka berapa aja? 19. Ada 14, betul tidak? Ada 8, ada 9, 19. Maka tinggal kita geser. Nanti kita lihat ke adik Batu kelas dulu. pantai ke Calm Bay. Terus apa lagi? Jejak kepiting nomor 14. Terus yang terakhir itu adalah 19. 19-nya kita geser di sini. Oke, ini untuk jawaban yang Calm Bay. Terus kita akan jawab yang Cliff Beach. Coba, yang lebih dari 40 angka berapa aja? Boleh jawab dulu teman-teman? Jawab. Yang lebih dari 40? Itu ada, Jawab. iya, ada 44, 46 batu tebing, dan 56. Oke, 56 anak tangga pengawas. Terakhir itu adalah Jungle Lagoon. Nah, di dalam Jungle Lagoon petunjuknya itu antara 20 dan Tuh, nanti lebarnya dapat 40. 40 tuh. Berarti sisanya 22 ikat daun kelapa, 27 itu ada tempurung kelapa, dan 30 ada tali pancing dekat. Nah, kalau sudah dijawab, langkah berikutnya teman-teman cukup checklist tanda kotak hijau ini. Oke? Kita cek checklist. Nah, kalau sudah tepat, maka kita bisa lakukan next soal. Bisa tidak, teman-teman? Ayo, Juan, aman? Bisa? Bisa. Almaira aman? Hasan, apakah bisa? Gimana? Bisa, Kak. Bisa. Gibran, Sementara bisa? si ini. Ya, dia. Gibran bisa tidak? Tidak. Torik bisa? Torik bisa? Aman? Aman ya? Oke. Kaisya mengerti cara rules-nya? Paham ya? Nanti Kaisya bisa buka ulang kalau sudah dibuka. Masih dalam pelaporan, menunggu proses ya. Oke. Kita next ke nomor 2. Kamu sudah Oke. Mengelompokkan semua petunjuk di tempatnya. pantai yang benar. Sekarang perhatikan dengan seksama dan tunjuk setiap Di pantai. setiap pantai. Kaptennya berkata apa? Pantai yang aman memiliki angka petunjuk yang berakhir hanya dengan 6 dan atau 4. 4. Kira-kira yang mana yang akhirannya Pantai 6 yang dan aman, 4? Kak, yang angkanya 6 sama 4 terakhir. Mana Terakhir. pantai yang aman? Pantai mana? Pantai mana yang aman? Pantai? Sebutin, Yang mana? bilangin. Yang satu, kedua, atau Cliff Beach? Betul ya. Jadi jawabannya adalah yang Cliff Beach. Nah, kalau ini choice one. Hanya boleh memilih satu. Karena dia bentuknya choice. Tapi bentuknya yang lingkaran. Kalau lingkaran jawabannya cuma boleh satu. Nah, nanti tinggal Jadi yang langsung menurut di checklist. Oke. Checklist, jawabannya akan benar. Oke? Lanjut. Oke. Lanjut ke sini. Sudah sekali air di sini. Ini nanti akan ada video kembali. Di masjid. Ada videonya. Oke. Susah sekali di sini. Nggak ada air itu. Kamu lihat Miki kalau masnya ada. Kalau sudah selesai nanti bisa di next. Nah, di sini ada pertanyaan nih harus dijawab semua. 28 tambah 7 berapa teman-teman? 28 tambah 7. 35. Cukup diketik saja dalam keyboardnya 35. Terus jawab dulu yang lainnya. 34 kurang 9. Terus nih. Berapa 34 kurang 9? 34 kurang 9. Ayo, 34 kurang 9. Siapa bisa jawab? 25. 25. Kita klik 25. 38 kurang 9. 38 kurang 9. 29. 21. No. No. 29. 29. 9. Oke, kalau yang 61 kurang 5? 56. 50? 4 kurang 6. Oke, 24 kurang 6? 18. 18. 15 tambah 4? 19. 19. Oke, sudah terjawab semuanya? Sudah. Sudah, nanti tinggal dicek. Checklist. Oke, kalau sudah tepat, next. Sudah next, tonton videonya, klik selanjutnya lagi. Nah, sekarang ada pertanyaan nih.
Setiap batu akan menyala hanya jika disentuh oleh angka kuat. Legenda lama mengatakan bahwa Kak, angka belum kuat dinonton adalah angka videonya, yang lebih Kak. besar dari 70. Nah, ingat nih, legenda lama mengatakan bahwa angka kuat adalah angka yang lebih besar dari 70. 70. Berarti itu untuk ngapain? Untuk, Cari yang lebih besar pada 70. yes, untuk yang menyala kan? Berarti kita tinggal masukkan saja nih. 74 masuk, masuk ya. Terus 77 masuk, masuk. Kita geser. Berikutnya berapa? Ada berapa? 90 A6. Setelah 96 nanti kita akan mendapatkan 102. Kalau mau matiin berarti yang mana? Yang kurang dari 70. Ada 26, 49, 61, dan 68. Apa? Nah, tinggal di checklist kalau sudah semuanya. Sudah semua belum? Checklist. Dikit lagi. Oke, next. Ini kita bisa skip videonya. Kalau sudah ditonton, sekarang kita coba baca soal ini. Jembatan tali hanya dilewati jika Jembatan berat tali totalnya hanya tetap dapat aman. dilewati jika berat total tetap aman. Maka Aman. penjelajah memiliki Setiap berat badan berat di badan. setiap set. Perlengkapan memiliki berat total yang dihitung dengan penjumlahan sederhana. Cocokkan setiap penjelajah Jelajah dengan dengan satu satu set perlengkapan. perlengkapan yang bisa dibawa dengan aman saat menyeberang jembatan. Nah, sekarang ada perintahnya nih. Tarik garis dari setiap penjelajah ke set perlengkapan yang membuat total beratnya jadi 50 atau kurang. Oke, pertama kita cek nih, pengintai beratnya berapa? 32 kilogram, betul? Nah, kita nggak boleh lebih dari 50. 32 kita tambahkannya dengan siapa? Dengan 48 sama 1. Ini 32 dengan 9. Terus kita tarik, gitu ya. Navigator dengan siapa? Navigator kan 42 kilo. Kita tambahnya dengan siapa? 7 kilo. 7 kilo. Karena dia nggak boleh lebih dari 50, tapi boleh kurang atau pas. Sekarang 44. 44 dengan 44 dengan berapa? 6 kilo ya. 6 kilo. Terus kalau 48 penjaga dengan Ini 32 sama ini. Sama 9. Supaya nanti 50 kilo. Harus semua Atau ada pasangan. kurang. 44 sama 6 kan dari 50. Iya kan lebih dari 50 kilo. Boleh, Berarti 50 boleh. 50 boleh. Lanjut. Bisa tidak? Bisa Kak. Bisa. Kalau sudah tinggal klik checklist. Oke, jawabannya tepat ya. Kalau tepat dia jadi berwarna hijau. Next, ke number 6. Ke nomor 6. Ini menemukan kunci kerang dengan petunjuk angka. Kerang harus ditempatkan dengan benar. Oke, selesaikan setiap perhitungan. 15 kerang turut rendah hasil kurang dari 40. Kurang Betul. dari 40 di sini. Hasilnya kurang dari 40. Yang mana? Yang mana yang kurang dari 40 hasilnya? Geser ke bawah. Kerang spiral. Betul tidak? Terus apa lagi? Selain kerang spiral, ada? Oke, baru sini. Bola pala. Ada kerang ombak yang ini. Betul nggak? 34 ditambah 6. Terus ada yang kedua, pasang surut tengah hasil dari 40 sampai 70. Simpan sini 40 sampai 70. 41,9. Nih, berarti ini masuk. Nah, oke. Kerang ombak masuknya kemana nih teman-teman? Ini ya, harusnya. Kerang spiral yang ini. 46. Yang di situ antara 40 sama 70. Mana? Yang 40 sampai 70. 52 ini betul ya? Iya, Dikurang 8. Terus kalau yang lebih dari 70, 67 dan 90. 90. Ini ya? Betul tidak, teman-teman? Oh ya, ada nih. Betul kan? Karena 41 kurang 9 itu adalah 32.
2. Berarti dia kurang dari 40. Benar, kurang berapa? spiral ini. 28 tambah 9. Aman nggak? Almaira, Juan, Hasan, Gibran, Torik. Bisa? Belum. Belum. Kiki. 90 kurang 4 berapa? 90 kurang 4 berapa? 80? Oke. 6. Berarti Oke, tinggal kita checklist. Nah, dah. Kalau udah, tinggal di next. Next lagi. Next lagi, nomor 7. Betul. Oke. Selanjutnya. Kabut menyembunyikan harta karun. Hanya sinyal yang benar yang dapat menghilangkannya. Selesaikan semua perhitungan, pilih semua sinyal yang angka terakhir hasilnya adalah 5. Najib, udah tahu angka terakhir 5. Oh. Yang mana? Yang terakhir 5. 60 kurang 2 berapa, teman-teman? 58. 58. Kalau 28 tambah 4? 48 tambah 4. 52. 52. 48. Iya, ini 52. Terus? Terus 32 tambah 3. 30. 35. 28 tambah 4. 28 tambah 32. 2. 97 itu. Iya, 32. Ini nanti kena keluar. Yang ini 9. bukan yang ini. 92 kurang 7 berapa? 9 kurang 2. 92 kurang 7. 7. Iya tuh. Iya. Oh jadi ayo. Tunggu sabar. 85 itu 85. Tunggu tidak bisa nanti dia ke sini. Berarti dia ini. Oke, ini 85 ya. Betul tidak? Kok begitu? 92 kurang 7. Aku bilang yang di paling angka terakhir 5. 4 menit berarti 35. Yang angka terakhirnya 5 yang mana? Berarti 5 semua bisa. no, ada yang enggak. Tidak ngerti, Berarti Pak. 32. Terus 40 kurang 5 dan 90 dikurang 7 gitu ya. Oke? 5. Nah, tinggal checklist. Oke, udah ya. Oh ya. Bisa dimengerti di sini? 35. Nah, tidak ini juga. Oke, Kak Ditra mau cek, teman-teman. Kalau sudah, bentar. Kak Ditra mau cek satu-satu dulu. Kaisa aman ya? Paham dengan dari soal nomor 1 sampai 7? Paham. Juan sudah selesai? Sudah. Sudah. Hasan sudah selesai? Halo, tapi salah. Oke, Gibran aman tidak? Gibran, halo? Oh, itu. Aman. Tarik boleh tunjukkan jempolnya kalau aman? Aman. Oke, sip. Almaira aman? Bisa ya? Oke, semuanya berarti clear ya yang task pertama. Jadi kalau sudah selesai, cukup langsung kembali saja ke buka profilnya. Nah, di sini masih ada tantangan kedua. Nah, kita buka saja tantangan kedua. Nah, boleh nih dijawab sama teman-teman dari belajar berhitung tadi. Jiwa warna Berapa? warna saja. 28 tambah 7 berapa? Ayo, yang ini. 28 tambah 7 berapa? 35. 61 kurang 5? 1 kurang 56. 56. 53 tambah 9? 8 tambah 7, 35. 62. 62. 63. 24 kurang 6? 24 kurang 6 berapa? 18. 1 kurang 5. Oke, 5. 18. Berikutnya. 38 kurang 9? 29. 29. Berikutnya 4 tambah 37? 41. 41. 79 ditambah 8? 87. 87. Good. 44 dikurang 7? 46. Berapa? 37. 44 dikurang 37. 7. Next. 6 ditambah 85? 91. 91.
91, 86 dikurang 8. 78. Oke, 78. Sudah semuanya untuk yang taks kedua, Belum. bagian 1. 29. Boleh dihitung dulu. Kalau belum, dihitung dan dijawab. Ayo. Oke, nanti kalau sudah, tinggal dicek Anak tiga, bukan di checklist. Oke, benar ya jawabannya? 51. Almaira paham? Belum selesai. Oh, belum Lagi selesai. satu. Hasan sampai nomor berapa? Lihat. 79 ditambah 8. Oh, 8 Iya, 79, 8. apa itu namanya? 87. 87. 4 kurang 7. 33. Oh God. 44 dikurang 7, 30 tuh. 7. 6 ditambah 85 berapa, Hasan? 91. 1. 86 dikurang 8? 72 ya. 78. 78. Oke, kita next checklist. Kita lanjut ke taks 2. Nih. Ya. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 70. Ayo, sebutin. Yang lebih dari 70 berapa? Kasih turun ke bawah. Ada? 87. 87, 78, 91. Betul tidak? 87 juga. Mana 87? Ini sudah kita turunkan 87. Ada lagi? Enggak. Oke, kalau tidak ada, tinggal dicek checklist. Selesai. Taks ke 2. Habis itu kembali lagi. Oke? Kembali. Nah, udah. Sampai sini paham caranya membuka platform. Bisa? Nanti tugas teman-teman selesaikan ke taks yang ketiga dan taks ke-4 nih. Jadi masih ada 12 soal dan 2 soal. Boleh dikerjakan setelah kelasnya ditutup. Yang penting teman-teman sudah bisa membuka platform. Dan tadi Kak Ditra sudah mencontohkan 2 taks dari listen pertama. Oke? Jadi tadi ada petualangan dan perhitungan. Baru nanti teman-teman masuk ke kegiatan yang ini. Matematika menarik. Nanti terakhir baru masuk ke workbook. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak. Ada nggak? Nggak ada. Kayak dari parents ada yang mau disampaikan? Selesai PI-nya pelajaran. Kak Ditra ini kan selesai pelajarannya Kak, baru tab 2 sama tab 3-nya. Iya, baru 1 sama 2. Nanti 3 sama 4-nya dikerjakan mandiri setelah kelasnya selesai. Bareng Nanti setelah parents. selesai. Iya, boleh diselesaikan setelah ini. Dari Baik, Kak. parents ada pertanyaan dulu tidak? Parents yang lain yang sedang mendampingi, kalau ada yang mau disampaikan boleh. Aman? Kak, aman. Aman ya? Oke, sudah aman semuanya. Kita sudah di penghujung pelajaran dan waktunya juga sudah hampir berakhir. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa ya teman-teman, supaya belajar kita menjadi lebih berkah. Oke? Oke, kita tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menyudahi belajar, dimulai. Oke, berdoa selesai. Itu saja yang bisa Kak Ditra sampaikan. Kita akan bertemu kembali di pekan depan di hari Minggu pukul 9 yang sama. Nanti teman yang hari ini tidak bisa hadir, Kak Ditra akan berikan ekstra kelas. Akan Kak Ditra carikan ekstra kelas. Jangan lupa kerjain taks 2 dan 3-nya ya. Yang nomor 2 dan 3 ini, oke? Oke? Siap ya teman-teman semua? Aman? Oke, kalau begitu sampai jumpa. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Dah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Masuk. Bye-bye. Sekarang. Boleh keluar Zoom. Kak Ditra akan stop recordnya dulu. Nggak keluar.